Baik, selamat datang kembali di channel IUV Classroom. Nah, materi kali ini itu ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya saya membahas tentang apa itu konsep e-business ya pada umumnya. Dan ini dalam lanjutannya, bagaimana sih untuk kita bisa mengelola e-business itu, jadi management of e-business. Nah, yang pertama ada 3 hal ya supaya kita tuh bisa mempersiapkan kalau perusahaan kita tuh mau masuk ke dalam e-business. Apa saja itu? Nah, 3 hal ini adalah: satu, bagaimana perusahaan ini harus siap dalam mengelola pengetahuannya. Yang kedua, perusahaan harus siap untuk mengelola sistem aplikasinya. Dan yang ketiga, pastinya harus siap mengelola resiko, karena memang resikonya sangat tinggi sekali. Kalau nggak siap maka bisa hancur lebur lah perusahaan itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mengelola pengetahuan. Jadi apa itu pengetahuan gitu ya? Pengetahuan ini adalah suatu cara supaya perusahaan ini bisa meningkatkan competitive advantage-nya. Jadi keunggulan bersaingnya. Yaitu dengan cara apa? Bagaimana perusahaan bisa meningkatkan ya kemampuan untuk bisa share knowledge, berbagi pengetahuan, dan juga perusahaan harus bisa menjadi learning organization. Teman-teman, intinya adalah e-business itu diperlukan suatu yang namanya kolaborasi. Jadi saling berbagi ya. Disebutkan harus bisa saling share knowledge, karena kalau cuma mengandalkan 1-2 orang saja itu nggak akan bisa untuk bisa melakukan konsep e-business dengan baik. Jadi harus ada namanya share knowledge di antara seluruh aset perusahaan, yaitu karyawannya gitu ya. Dan juga perusahaan ini harus menjadi learning organization. Jadi gimana supaya perusahaan ini tetap terus belajar dan mau terus belajar, berinovasi supaya nggak mati. Karena perusahaan itu kalau sudah mau masuk ke dalam konsep digital seperti saat ini, konsep e-business ini, maka yang dia butuhkan adalah kreativitas dan inovasi. Karena apa? Kalau misalnya perusahaan ini hanya stuck ya, statis, nggak dinamis, nggak fleksibel, mengetahui perkembangan zaman, apa sih yang diinginkan oleh konsumennya, maka akan mati. Atau kalau misalnya perusahaan tidak bisa membuat inovasi-inovasi yang bagus, yang baru, maka akan kalah dengan kompetitornya. Nah, terus kalau seperti itu gimana? Ya udah, jadi ya istilahnya perusahaannya nggak bisa bersaing secara global dengan pesaingnya kan gitu. Jadi intinya adalah ya di dalam mengolah pengetahuan ini bagaimana perusahaan tuh bisa meningkatkan kemampuan untuk share knowledge antara satu dengan yang lainnya, antar karyawan, antar bagian, antar mitra dan lain sebagainya, seperti itu ya intinya ya. Dan kedua, perusahaan ini harus terus menjadi learning organization, harus tetap terus belajar karena yang dibutuhkan adalah kreativitas dan inovasi untuk bisa menghasilkan produk-produk yang baru, yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, knowledge itu sangat berhubungan dengan yang namanya data dan informasi. Nah, ini intermezzo aja bahwa saat ini menurut sumber yang saya baca itu kebutuhan akan data scientist itu sangat tinggi sekali. Dan bahkan di Amerika gaji tertinggi itu diduduki oleh profesi data scientist. Nah, kenapa kok data scientist sangat begitu diminati? Karena ya orang-orang data scientist itu adalah orang-orang yang bisa mengubah data atau informasi yang tadinya mentah, yang tadinya tidak bernilai apa-apa, kalau dia sudah jadikan sebuah informasi atau data yang bisa dilihat, misalnya seperti infografis, data statistik dan sebagainya, itu bisa menjadi salah satu cara atau alat untuk mengambil suatu keputusan bagi sebuah organisasi gitu. Nah, ini ada definisi dari namanya knowledge management, yaitu proses untuk mengidentifikasi, proses untuk bisa mentransfer, menyimpan dan menyebarkan pengetahuan untuk bisa digunakan kembali ya, dan untuk bisa berbagi dan mempelajarinya pada sebuah organisasi. Jadi nah, ada 7 cara bagaimana menerapkan knowledge management ya. Yang pertama,
Cara pertama adalah mengidentifikasi permasalahan bisnisnya itu seperti apa. Ini anggap aja dalam sebuah suatu kayak focus group discussion gitu ya. Jadi apa sih, ada masalah apa sih dalam organisasi kita ini, dalam perusahaan kita ini? Satu, mengidentifikasi bisnis problemnya. Setelah sudah diidentifikasi, kemudian memprepare prepare for the change. Jadi mempersiapkan apa perubahan apa yang harus dilakukan dari masalah tersebut. Wah, masalahnya A, B, C seperti itu ya. Kemudian apa solusi untuk bisa merubah masalah tadi itu menjadi satu solusi yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah itu, nah jangan lupa menciptakan tim ya. Jadi yang melakukan identifikasi, yang memprepare for the change itu kemudian harus punya suatu yang namanya tim project ya, project untuk menyelesaikan tim untuk menyelesaikan sebuah project permasalahan yang terjadi setelah diidentifikasi permasalahannya. Kemudian setelah punya tim, diaudit knowledge-nya. Apakah memang benar harus seperti ini cara menyelesaikan solusinya? Apakah iya? Ya tadi itu namanya sharing knowledge gitu ya. Kemudian berikutnya, mereka harus bisa mendefinisikan kunci-kunci fitur kuncinya. Oke, kalau misalnya seperti ini masalahnya, kita harus bikin apa? Misalnya ini konsepnya e-business kan. Oke, begitu kalau kita butuh sebuah aplikasi yang dimana aplikasi tersebut ada fitur ini supaya pengalaman pelanggannya menjadi lebih baik, supaya sebelumnya resiko yang tidak aman ini jadi aman, harus tambahi apa gitu. Jadi mendefinisikan fitur-fitur kunci untuk bisa mengatasi satu problem tersebut. Kalau itu misalnya dalam bentuk aplikasi ya atau tools gitu. Nah, kemudian membangun blog for knowledge management. Jadi sudah dibikin blognya seperti apa sih ya? Oke, yang ini harus dibikin yang seperti ini. Jadi sudah dibikin kategori-kategorinya. Terus yang terakhir adalah menghubungkan antara pengetahuan dengan masyarakat atau orang. Bener nggak nanti yang kita bikin ini, fitur-fitur yang kita sudah bikin ini cocok nggak memang dengan masyarakat, dengan orang-orang yang nanti menggunakan atau usernya? Cocok nggak? Udah cocok, oke, kita akan launch. Kalau nggak cocok, kita harus pikirkan kembali. Jangan sampai kita sudah capek-capek gitu ya, capek-capek untuk melaunch, dana juga besar, effort yang dikeluarkan juga besar, ternyata nggak cocok gitu. Tapi memang benar kadang-kadang kita harus ada namanya pre-test dulu ya. Oke, kita sudah punya seperti ini, kita tes dulu di sedikit orang supaya dananya juga nggak terlalu besar gitu ya. Oke, ternyata cocok, tes lagi cocok, oke, kita gunakan ini massal gitu. Nah, ada perbedaan tipe dari definisi pengetahuan itu ya. Jadi ada 4 tipe tentang pengetahuan yang tentunya definisinya berbeda-beda ini ya. Yang pertama ada yang namanya explicit knowledge. Nah, artinya adalah eksplisit itu informasi yang disimpan sebagai data atau dokumen. Jadi eksplisit ya, di luar. Nah, ada yang namanya tacit knowledge. Ini kebalikan dari eksplisit. Kalau tacit knowledge itu adalah informasi yang disimpan di pikiran manusia, jadi nggak terlihat. Nah, ini bisa dikatakan intangible asset seperti intelektualitas dan kreativitas. Jadi bagaimana kalau dalam hal pertanyaan? Jadi kalau ini bagaimana informasi yang disimpan dalam pikiran manusia. Kemudian ada namanya theoretical knowledge. Pengetahuan tentang pemahaman lebih lanjut tentang teori-teori. Kenapa seperti itu gitu ya. Jadi teori, kenapa itu lahir, kenapa ini tercipta, kenapa ada itu, kenapa dan sebagainya. Theoretical knowledge. Dan yang terakhir adalah strategic knowledge, yaitu pengetahuan tentang pengambilan keputusan lebih lanjut. Apa yang harus dilakukan jika ada seperti ini? Apa yang harus dilakukan jika ada masalah seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa mengelola pengetahuan merupakan aspek penting bagi kegiatan organisasi, gitu ya. Mengelola pengetahuan adalah aspek yang sangat penting untuk mengelola organisasi, dan di sini manajer diharapkan bisa memberikan suatu teknik-teknik, metode, kemudian stimulasi, reward ya, untuk bisa membuat
timnya atau karyawan di bawahnya itu bisa melakukan yang namanya sharing knowledge. Meningkatkan karyawan untuk share pengetahuan secara eksplisit dan juga tacit. Karena sebenarnya karyawan yang terlihat diam atau biasa saja itu kita nggak bisa remehkan, dia nggak punya informasi apapun. Mungkin dia tuh ingin menyampaikan tapi tidak bisa. Banyak orang seperti itu ya teman-teman ya. Banyak orang yang punya pendapat, punya ide brilian, yang idenya bagus tapi nggak bisa menyampaikan karena bisa malu, bisa takut, bisa bingung bagaimana cara menyampaikan kepada siapa, nanti kalau salah bagaimana. Banyak hal yang membuat orang tuh jadinya dipendam sendiri. Nah, pengetahuan kalau dipendam sendiri itu kan sangat merugikan perusahaan kalau pengetahuan itu ternyata bagus untuk perusahaan. Makanya saat ini tuh ya gimana pintar-pintarnya seorang manajer atau pemimpin perusahaan itu bisa menstimulasi seluruh tim di bawahnya, ayo dong kita harus seperti apa nih ya supaya bisnis kita nih selalu dinamis gitu ya dan fleksibel. Jadi itulah gunanya untuk mengelola pengetahuan. Nah, ini dia sebuah organisasi yang berbasis strategi pengetahuan ya, itu bisa meningkatkan atau bisa menciptakan competitive advantage jika perusahaan tersebut bisa menciptakan atau memproduksi skill di dalam perusahaannya, bisa membuat skill orang-orang di dalamnya bertambah. Yang kedua, bisa meningkatkan kompetensi orang-orang di dalamnya. Yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas produknya. Dan yang terakhir, bisa membuat prosesnya berjalan dengan mudah. Nah, kalau keempat hal ini sudah bisa diciptakan oleh sebuah perusahaan, maka akan sukseslah perusahaan itu. Dan yang paling penting adalah 4 hal ini tuh sangat sulit untuk ditiru, bahkan dimiliki oleh kompetitor, teman-teman. Karena gimana caranya kalau bisa, kalau misalnya kompetitor niru bikin sebuah produk handphone misalnya, bisa ditiru. Tapi apakah kualitas di dalamnya itu bisa sebagus yang sudah ada? Misalnya Apple saat ini mungkin ya, perusahaan Apple iPhone ini kan masih yang premium lah, kelas premium. Kemudian ada perusahaan lain dari negara lain ingin meniru bikin Apple, bisa aja dibikin seperti hampir sama menyerupai, ya mungkin bisa aja, tapi pasti kita bisa membedakan. Ini enggak, ya bisa kita bayangkan ya kualitasnya, entah dari desainnya, entah dari sisi bahannya, mungkin itu yang membuat kita tahu ini iPhone yang beneran asli, ini yang tiruan gitu, pasti kelihatan. Nah, kualitas produknya ternyata bisa loh, nggak bisa ditiru ya gitu ya. Kemudian kompetensi orang-orangnya, skillnya yang membuat sebuah produk itu juga nggak bisa gampang ditiru. Yang mungkin yang bisa adalah dibajak gitu ya, di hijack untuk masuk ke perusahaan kompetitor itu bisa. Tapi kalau meniru itu sangat susah sekali. Jadi kalau ada 4 hal ada 4 hal tadi itu, skill, kompetensi, produk dan proses, maka perusahaan tuh bisa meningkatkan competitive advantage-nya. Nah, ini ada 3 atribut kunci dalam knowledge management. Ya, jadi ada 3 hal, yaitu komunikasi, ya iyalah ya, sharing knowledge kan harus bisa berkomunikasi antara satu dengan orang yang lain. Kemudian ada namanya koordinasi, kemampuan untuk bisa mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya, kemudian tentang hal kinerja dan sebagainya. Jadi ada komunikasi, kemampuan untuk saling berbicara, berkomunikasi. Kedua, kemampuan untuk saling mengontrol dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada, kinerja yang ada dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama yang baik. Jadi saat ini tuh kalau orang gak jago kerja sama, gak punya network yang bagus, gak punya komunikasi yang bagus, gak bisa koordinasi yang bagus, maka akan susah sekali untuk berkembang. Apalagi perusahaan, ya harus bisa tiga-tiganya seperti itu, komunikasi yang bagus dengan internalnya, begitu juga dengan eksternalnya, koordinasi yang bagus dengan internalnya, dengan eksternalnya, dan kolaborasi yang bagus dengan seluruh pihak.
sekarang kita bahas tentang teknologi apa sih yang dipakai dalam knowledge management itu. Ada 3 hal ya. Yang pertama ada namanya data warehousing, ada data mining, sama knowledge management portal. Oke, apa sih itu? Ini dia definisinya. Data warehousing adalah suatu kemajuan pada metode penyimpanan data tradisional di mana informasi itu disimpan di sistem yang berbeda dan tidak ada fasilitas untuk sharing informasi. Jadi warehouse itu seperti apa ya? Tempat penyimpanan, seperti pabrik penyimpanan seperti itu ya, penyimpanan data. Jadi ya metode penyimpanan. Jadi di sini data warehouse itu bagaimana kita bisa menyimpan data kita yang jumlahnya besar, big data ya namanya. Kemudian dan tidak ada fasilitas untuk sharing karena data itu ya privacy untuk perusahaan. Kemudian perusahaan itu juga harus memiliki namanya data mining, yaitu software yang menggunakan proses pengambilan keputusan untuk mencari bahan mentah untuk pola dan hubungan yang mungkin signifikan. Jadi ini ngomong tentang software ya, data mining ini ya, untuk proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, knowledge management portal ini single point of access yang dimiliki oleh karyawan terhadap berbagai sumber informasi. Jadi karyawan itu kalau misalnya mencari informasi apapun tentang perusahaan, dia harus punya single point of access di situ ya. Jadi nggak bingung cari kemana, gitu. Nah, yang menyediakan akses pribadi pada internet perusahaan itu sangat penting sekali. Nah, ini dia teknologi untuk knowledge management. Ini ada namanya Enterprise Collaboration System. Biasanya menggunakan email, menggunakan web publishing, menggunakan video conference, menggunakan chat room, dokumen sharing ya. Seperti ini juga video conference, kan bisa jadi conference atau bisa jadi apa ini. Ya, gitu. Kemudian Enterprise Collaboration supported by groupware. Ini ada 3, ada electronic communication, electronic conferencing, collaboration management yang terdiri dari ini ya, electronic communication ada email, ada voicemail, ada fax, web publishing, internet phone. Kalau electronic conferencing itu ada data konferensi, voice, video konferensi, discussion forum dan chat room. Kemudian ada collaboration management, ada time management, project management, workflow system, document sharing, and knowledge sharing. Jadi 3 hal ini yang bisa digunakan ya, teknologi yang digunakan untuk knowledge management. Jadi kalau perusahaan ingin membuat seperti bisnis yang berbasis knowledge management, harus ada ketiga hal ini, harus disiapkan fasilitasnya. Nah, kemudian ada juga teknologi dalam pengelolaan sistem aplikasi bisnis. Ada apa saja? Ada 2, ada intranet. Nah, satunya lagi ada extranet ya. Tapi kita akan bahas dulu intranet itu apa. Intranet itu ya gimana dalam sebuah perusahaan itu ada sebuah aplikasi yang membahas menyimpan tentang daftar staf dan nomor kontaknya. Jadi single access point tadi itu ya, menyangkut data-data pribadi dari karyawannya. Ada daftar staf dan nomor kontak, ada list aturan perusahaan, ada informasi dan prosedur dan proses perusahaan, informasi terbaru atas produk, harga, ketersediaan dan kualitas, informasi pengembangan staf, berita tentang perusahaan, sama lowongan pekerjaan. Ini yang informasi yang harus ada di intranet perusahaan. Nah, manfaatnya apa sih perusahaan itu perlu ada intranet? Nah, ini dia manfaatnya. Bisa menjangkau secara global. Jadi kalau karyawan kita terdiri dari berbagai macam lokasi, bisa menjangkau secara global. Kemudian low cost of access, low cost of software and paper. Ya, nggak perlu pakai paper lagi. Kemudian kemampuan berjalan di semua platform dan standarisasi file transfer, pembuatan dokumen dan jaringan protokol. Ini manfaat menggunakan intranet. Nah, sekarang yang extranet, apa sih extranet itu?
Extranet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan sumber daya tertentu dalam sebuah perusahaan dengan konsumen, supplier, dan mitra-mitra yang lainnya, gitu ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan mitra yang ada di luar perusahaan, gitu ya, supaya apa yang terjadi itu komunikasinya bisa tidak miskomunikasi seperti itu. Kalau ada permasalahan tertentu bisa langsung cepat diselesaikan. Jadi butuh yang namanya extranet, jaringan yang bisa membuat perusahaan itu berkomunikasi dengan para mitranya yang ada di luar perusahaan. Oke, nah ini dia. Kalau extranet itu ada beberapa software atau aplikasi tools yang bisa digunakan oleh perusahaan dan pastinya bisa mendukung konsep e-business, gitu ya. Yang pertama ada namanya ERP. Ini software ini berbicara tentang manufaktur, kemudian human research, proses bisnis yang lainnya, yang intinya itu bisa meningkatkan efisiensi menggunakan ERP. Kemudian yang menggunakan AI. Jadi aplikasi ini itu tentang aplikasi yang bisa mengintegrasikan front office, ya, seperti CRM, kemudian aplikasi back office, kemudian aplikasi seperti enterprise resource management. Jadi ada namanya AI, ada lagi namanya SCM, ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang bisa yang bisa membuat perusahaan itu bekerja sama dengan mitranya untuk menyalurkan produk jasa kepada konsumennya. Jadi ngomong tentang supply chain. Kemudian yang terakhir ada namanya CRM, Customer Relationship Management. Ini bisa aplikasi yang bisa mengintegrasikan atau mengotomatisasi banyak proses, ya, yang terkait dengan konsumen. Misalnya tentang salesnya, direct marketingnya. Kemudian yang penting juga itu bagaimana aplikasi ini bisa memuat banyak data-data tentang konsumen. Sehingga itu bisa menjadi sebuah alat pendekatan perusahaan kepada konsumennya. Contohnya yang paling gampang, perusahaan itu bisa loh seperti mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada konsumennya. Nah, itu membuat, wah, kok perusahaan ini kok tahu ya ulang tahunku, misalnya seperti itu. Dan itu seperti jadi sahabat. Gimana caranya perusahaan itu bisa menjadi sahabatnya konsumen? Nah, kalau udah jadi sahabat itu kan komunikasi jadi lancar. Apa yang diinginkan konsumen itu kita pasti orang pertama yang akan tahu, gitu ya. Dan kita bisa melakukan pendekatan untuk bisa menawarkan produk atau jasa kita kepada konsumen, gitu. Nah, dari semua ini sebenarnya apa sih skill yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan konsep e-business ini, mengelola e-business ini? Yaitu adanya leadership. Jadi maksud di sini adalah leadership itu bukan hanya untuk pemimpinnya saja, gitu ya. Kita pun sebagai karyawan, kalau kita punya jiwa leadership, bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri, memimpin dalam hal yang positif, gitu ya. Yuk kita inisiatif, yuk bikin sebuah diskusi sendiri untuk produk ini, gitu ya. Gimana caranya produk ini tuh bisa lebih bagus di pasar, lebih kualitasnya lebih bagus daripada punya kompetitor dan lain sebagainya. Gimana juga kita bisa merangkul, ya, tim kita supaya punya kolaborasi yang bagus. Itu kalau misalnya nggak ada jiwa leadership, untuk jiwa memimpin, punya inisiatif, gitu ya nggak akan bisa tercapai. Kalau kita hanya mengandalkan pimpinan kita, paling pucuk pimpinan kita, ya akan lama, gitu ya. Karena apa? Pimpinan yang paling atas pun akan punya banyak pekerjaan yang besar sekali, gitu ya. Jadi kita pun yang ada di bawahnya, ya seharusnya kita punya jiwa leadership juga untuk bisa membuat diri kita ini menjadi lebih berkualitas, bisa merangkul orang banyak untuk tujuan yang positif, sehingga produktivitas perusahaan itu bisa meningkat, gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang bagaimana sih knowledge management itu, kemudian apa saja aplikasinya, tools-toolsnya apa saja. Nah, sekarang ngomongin tentang resikonya. Apa aja sih resiko yang harus dikelola oleh perusahaan yang menganut sistem e-business ini? Ada 3 hal, ya. Ini hal yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah harus mengelola resiko dari sisi security, keamanan.
gimana bisa meyakinkan bahwa aplikasi yang dibuat oleh perusahaan itu aman. Jadi karena ini kan berhubungan dengan uang gitu ya. Kalau misalnya tidak aman dan membuat kerugian bagi konsumen, maka akan berakibat buruk pada perusahaan. Tentang misalnya contoh terakhir itu ada kasus di mana, ini saya menyebutkan nama, GoFood gitu ya. Jadi ada sebuah merchant yang bilang bahwa ini uangnya kurang. Ini kerjasama antara merchant dengan mitra drivernya gitu. Ini uangnya kurang, sehingga ibu atau bapak harus transfer ya menggunakan virtual account ke nomor ini dengan nominal sekian. Dan singkat cerita pada akhirnya dia kehilangan uang sekitar berapa puluh juta atau berapa juta seperti itu. Jadi ya keamanan itulah yang harus dijaga. Yang kedua, privacy. Jangan sampai privacy atau data konsumen itu hilang atau diambil orang sehingga dimanfaatkan yang buruk oleh si pencuri tadi itu. Kemudian high availability, ya jadi ketersediaan yang sangat tinggi. Jadi harus ya karena permintaan atau respon yang sangat cepat sehingga ya harus tersedia gitu produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Karena apa? Karena kalau misalnya setiap kali konsumen mau beli dan ternyata stoknya habis terus gitu ya, maka akan membuat ketidakpercayaan. Wah, udah jangan beli di situ, itu selalu nggak ada stok, selalu kosong dan sebagainya. Nah, itu juga bisa membuat citra perusahaan akan menurun. Dan yang terakhir adalah high accessibility. Nah, kalau sudah ngomong pakai teknologi ya aksesnya ya harus tinggi juga dan harus gampang untuk dihubungi oleh konsumennya. Itu adalah 4 hal ya resiko yang memang harus jadi fokus utama perusahaan yang ingin prosesnya itu menggunakan elektronik gitu. Baik, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya pamit, dah.